Ibu Saudara, mari sama-sama saat ini kita mau menyembah Tuhan kita, karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Katakan. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of Mari yang katakan, God. katakan, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am Mari able, katakan saudara. I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of Mari yang God. katakan, katakan. All my life you have been faithful.
dia saat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari angkat tanganmu, naikkan sekali lagi lagu ini. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan Yesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of Sekali lagi katakan saudara, all my life. all my life you have been faithful. Amen Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Segala kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Hingga pada saat ini, hari ini, kami boleh sampai di tahun yang baru Tuhan. Tahun 2023 Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama tahun 2022. Di atas kehidupan kami, keluarga kami, segala hal dalam aspek kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami siap untuk bersaksi bagi nama-Mu. Kami siap berkemenangan bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat tahun baru 2023. Berikan tos kanan kirinya. Tuhan Yesus luar biasa. Dan sepanjang tahun ini saudara, kita punya satu tema yang luar biasa, yaitu tahun kemenangan. Haleluya. Dan di minggu ini, di minggu pertama tahun 2023, kita akan belajar sama-sama tentang kunci kemenangan. Amin. Amin. Punya hidup yang berkemenangan, punya hidup yang kemenangan, harus tahu kuncinya saudara. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang terhebat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Come on. Mari sama-sama kita katakan. Penyelamatku,
kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu, bukti cinta-Mu, nyata bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan. Mari bersorak-sorai. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan. Sekali lagi katakan. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatan-Mu di hidupku. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Sekali lagi katakan. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkan. Mari angkat tanganmu, saudara. Katakan. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Come on. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatan-Mu di hidupku.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kemenangan sudah Tuhan janjikan Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan sudah berikan kemenangan itu sejak dia mati di kayu salib. Dan janjinya ialah ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah dia. Makasih Tuhan. Sebab Tuhan sudah janjikan kemenangan itu. Jesus. Yang dia telah berikan dalam kehidupan kita. Katakan, Tuhan sumber kuat hidupku. Amin. Ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kebenaran. Katakan, rancanganmu tak pernah. Sekali lagi saudara. Haleluya. Tuhan sumber kuat hidupku. Amin saudara. Ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kebenangan. Rancanganmu tak katakan rancanganmu. Rancanganmu tak pernah gagal. Banyak katakanmu katakan. Kemenangan Tuhan janjikan. Kemenangan Tuhan janjikan. Kemenangan dalam tangan-Mu Yesus. Katakan, aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Karena Yesus. Amin saudara. Mari kita naikkan lagu ini sekali lagi. Katakan, Tuhan sumber kuat hidupku. Amin. Ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kebenaran. Rancanganmu tak pernah gagal. Katakan rancanganmu. Rancanganmu tak pernah gagal. Katakan, kemenangan Tuhan janjikan. Kemenangan Tuhan janjikan.
dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Karena siapa? Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan itu dalam nama Yesus Tuhan. Kami hidup dalam kemenangan itu Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tuhan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang mau hidup di dalam kemenangan Tuhan tahun 2023, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jesus. Luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan untuk tayangan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kita semua jemaat yang tentu saja pasti mengasihi Tuhan, amin. Saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2023. Wow, luar biasa ya. Kita semua beribadah hari ini dengan antusias dan penuh sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini adalah hari pertama di tahun 2023. Oleh karena itu kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Kita bisa beribadah tepat di hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 ini. Tentu ini awal langkah yang sangat baik yang Allah telah berikan kepada kita untuk kita bisa melangkah memasuki tahun 2023 ini. Kita tahu banyak pakar keuangan memprediksi tahun 2023 ini akan ada banyak negara mengalami resesi ekonomi, termasuk juga negara-negara maju. Nah, bagaimana dengan negara kita ini? Ya, mari kita mau terus berdoa untuk ekonomi negara kita.
biar terus makin maju di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia saat ini dan ke depannya. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, tantangan dan arus dunia yang kencang seringkali menyeret kita untuk terhanyut dan terbawa arus duniawi yang berbalik dari kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, dunia seringkali menakuti kita dengan resesi ekonomi dan juga menggoda kita untuk berkompromi dengan dosa, baik itu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan atau bisnis, studi kita, dan juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat Alkitab, firman Tuhan mengatakan bahwa pada saat kita memiliki iman, itulah yang mampu mengalahkan dunia dengan berjuang mempertahankan keteguhan iman kita terhadap Tuhan. Dan hanya orang-orang yang lahir dari Tuhan dan memiliki imanlah yang akan mengalahkan dunia. Amin. Haleluya. Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita. Orang-orang yang dikasihinya, yang telah ditebus dengan pengorbanannya di kayu salib, dan yang hidupnya tentu saja berkenan kepadanya. Wow, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita percaya di tahun 2023 ini, di tahun yang baru ini, Tuhan terus ingin membawa kita melangkah dengan langkah kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, tema khotbah untuk kita semua di minggu ini adalah kunci kemenangan. Haleluya. Ayat tema khotbah yang akan saya sampaikan, saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, inilah yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu kemenangan. Katakan sebelah kiri kananmu, kemenangan. Haleluya. Kita percaya meskipun kita beribadah online hari ini, tidak mengurangi hadirat Tuhan dalam kita beribadah di rumah masing-masing. Dan saya percaya kemenangan itu sudah Tuhan berikan buat kita semua. Nah, Tuhan sudah berikan itu semua lewat apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib, yaitu kemenangan yang sejati yang Dia kerjakan bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sejalan dengan tema Gereja Ekos Bogor untuk tahun 2023 ini, yaitu adalah tahun kemenangan, ya, the year of victory. Ini adalah tahun di mana Tuhan menuntun kita setahun yang lalu dengan tahun kesaksian, maka kita sekarang bergerak maju menuju tahun kemenangan. Ini berbicara tentang mari kita mau terus menghidupi misi untuk memenangkan jiwa. Ya, jangan lupa ini Bapak Ibu, ini yang paling Tuhan nantikan dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh pernah lupa Bapak Ibu sekalian ya. Dan apa? Serta kita akan mendapatkan kemenangan atas kehidupan rohani kita dan juga kemenangan atas kehidupan pelayanan kita di mana aja, di keluarga kita, ya. Kemudian apalagi di studi kita atau sekolah kita. Dan juga di pekerjaan atau di bisnis kita. Dan juga di pelayanan kita di gereja. Ya. Nah, kita percaya Tuhan sudah lakukan semuanya ini untuk kita semua. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita temukan kunci kemenangan bagi hidup kita ini. Yaitu yang pertama, kuncinya adalah Bapak Ibu bisa catat di rumah ya. Yaitu iman yang mengalahkan dunia. Nah, ini kunci yang pertama untuk kita mengalami kemenangan. Iman yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan,
Mengapa seringkali kita gagal untuk mengikuti perintah Tuhan? Karena kita menganggap perintah Tuhan itu berat. Dan godaan dunia itu jauh lebih indah dan menawarkan kenikmatan daging yang dikuasai oleh dosa. Akan tetapi, Alkitab berkata bahwa dengan iman, perintah Tuhan akan menjadi ringan. Dan dengan iman kita dapat melakukannya. Amin. Yang setuju, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dunia seringkali menawarkan lebih dari apa yang kita inginkan. Tetapi anak-anak Tuhan akan selalu mengandalkan iman mereka untuk menolak dan tidak berkompromi dengan dunia. Tidak mudah untuk menghindarinya, tetapi pakailah senjata iman kita untuk menang dari dunia ini. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Kunci yang pertama, iman yang mengalahkan dunia. Nah, apa kunci yang kedua untuk kita mengalami kemenangan? Yaitu berjalan dengan kerendahan hati. Matius 11 ayat 29 katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tuhan Yesus mengajarkan setiap kita untuk berjalan dalam kerendahan hati. Karena dalam kerendahan hati, kita akan memiliki sikap hati yang semakin sadar akan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kerendahan hati yang sejati akan ada di dalam kehidupan orang-orang yang melekat kepada Allah dan membawa kepada sikap hati yang mengandalkan Tuhan, karena kerendahan hati di hadapan Allah membawa berkat pemulihan dan damai sejahtera bagi tempat di mana kita berada. Berjalan dalam kerendahan hati membuat kita membuka pintu-pintu mujizat dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kerendahan hati adalah sebuah sikap hati yang penuh dengan kesadaran akan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu, yaitu kita berjalan dengan kerendahan hati. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian sampai di kunci yang pertama dan kunci yang kedua ini? Apakah kita mau terus menghidupinya? Dan kita percaya kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kita akan mendapatkannya. Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, kunci kemenangan yang ketiga ini juga tidak kalah pentingnya dari yang pertama dan kedua, yaitu kuasai diri kita. Ya. Kalau kita udah punya iman yang mengalahkan dunia, kita punya hidup yang berjalan dengan kerendahan hatian. Tapi kalau kita nggak punya yang ketiga ini, kuasai diri kita, maka semuanya bisa berantakan Bapak Ibu. Ya. Dan tentu kita nggak mau kan? Kita mau di tahun 2023 ini, kita mau mendapatkan kemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Nah, yang ketiga ini, kuasai diri kita ya. Amsal 16 ayat 32 katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seringkali dalam menghadapi masalah, kita cenderung berada dalam posisi yang tertekan. Hal ini mengakibatkan emosi kita naik dan menjadi mudah marah. Orang-orang di sekeliling kita akan mudah sekali kena efek atau dampaknya. Entah itu keluarga, suami atau istri, kakak, adik, teman, rekan kerja, dan lainnya. Ada kecenderungan untuk kita mencari-cari kesalahan. Bahkan hal-hal masa lalu yang tidak perlu diungkit pun juga ikut terungkit kembali. Kemarahan sering muncul ketika kita berada dalam masalah. Apalagi jika masalah yang satu belum selesai. Kemudian datang lagi masalah-masalah lainnya. Seakan kepala akan meledak rasanya ya. Kitab Amsal mengajarkan kita untuk menguasai diri dan menjadi lamban dalam amarah. Ketika kita mau belajar untuk mengendalikan amarah dan emosi kita,
kita melebihi orang yang dapat menguasai sebuah kota dalam suatu peperangan. Kita dapat menguasai segala masalah berat apapun yang kita hadapi. Kita akan dapat menyelesaikan masalah dengan pikiran yang jauh lebih jernih. Sebagian besar keputusan yang diambil pada waktu emosi adalah keputusan yang berakibat buruk, bahkan fatal, Bapak Ibu. Oleh karena itu, perlu sekali bagi kita untuk dapat mengendalikan emosi kita. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang akan kita sesali di kemudian hari akibat marah kita itu, ya. Amarah tidak akan membawa kepada penyelesaian masalah, melainkan akan menjadi masalah semakin rumit. Tetapi kepala yang dingin akan sangat membantu sekali dalam kita menghadapi masalah. Amin. Beritahu sebelah kiri kanannya, ayo kuasai dirimu, ya. Sayang kalau kita sudah punya iman yang mengalahkan dunia, kita udah punya kerendahan hati, tapi kalau kita nggak bisa kuasai diri, ya berantakanlah semuanya, ya. 1 Petrus 4 ayat 7b katakan apa? Ini ayat yang luar biasa juga. Karena itu kuasailah dirimu dan apa? Jadilah tenang. Ya kan? Kalau kita udah bisa kuasai diri, kita akan jadi tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7b jelas mengatakan bahwa saat kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saat kita menghadapi masalah, supaya kita bisa datang kepada Tuhan dan kita bisa berdoa, maka kita harus bisa kuasai diri. Sehingga kita bisa tenang dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan memberikan solusi yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita mau menguasai diri dalam keadaan berat apapun yang kita alami. Maka kita percaya kita akan sanggup meraih kemenangan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, di penutup khotbah saya hari ini, saya mau sampaikan dan mengajak Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki kunci kemenangan itu. Yang pertama, iman yang mengalahkan dunia. Yang kedua, berjalan dengan kerendahan hati. Dan yang ketiga, kuasai diri kita. Dan kita percaya kemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi kita akan mendapatkannya di tahun 2023 ini. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Di hari yang pertama di tahun 2023 ini Tuhan, kami sungguh melihat Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau mengingatkan setiap kami Tuhan untuk kami hidup di dalam kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami mau mendapatkannya Tuhan. Kami mau memilikinya Tuhan. Dan biarlah sepanjang tahun 2023 ini Tuhan, kami sungguh terus menghidupi kehidupan untuk memenangkan jiwa. Kami tetap antusias Tuhan dengan hal itu. Karena itu adalah amanat agung-Mu bagi kami Tuhan, yang tidak boleh kami lupakan sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan mengalami kemenangan dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Kami mau bertumbuh rohani kami Tuhan. Kami mau semakin dewasa rohani kami Tuhan. Kami mau semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga mau mengalami kemenangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kami membangun kehidupan pribadi kami, dalam keluarga kami Tuhan, studi kami, sekolah kami Tuhan, pekerjaan kami, bisnis kami, dan juga dalam pelayanan kami di gereja Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu yang terus mengajar kami setiap minggunya Tuhan. Bahkan setiap harinya dalam saat teduh kami, untuk kami boleh terus mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun baru 2023 adalah tahun kemenangan bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita di hari yang pertama di tahun yang baru ini, di tahun 2023. Kita awali dengan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Biar ini menjadi satu perenungan yang membuat kita semakin mengerti bahwa kasih Tuhan yang besar itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bisa persiapkan perjamuan sucinya. Bapak Ibu saudaraku yang berada di rumah bisa mengambil roti atau biskuit atau juga crackers atau yang lain, dan Bapak Ibu juga bisa mengambil sirup merah atau air teh Bapak Ibu untuk sebagai pengganti anggur ya kalau tidak ada di rumah. Dan kita mau siapkan hati kita sama-sama. Dan sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, mari kita naikkan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadikan kita semakin memahami kuasa salib Tuhan yang luar biasa itu akan terus menuntun kita sepanjang hidup kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia. Haleluya. Katakan anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita siapkan hati kita. Hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ku terima, katakan kasih Yesus yang abadi. Ya, yes, Engkau sungguh Tuhan memberikan kasih-Mu yang abadi. Haleluya. Di Kalvari. Mari kita ambil hosti atau roti yang Bapak Ibu dan saudariku sudah siapkan, dan kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita mau menghormati Tuhan, pengorbanannya begitu sempurna bagi kita, hadiratnya di tengah-tengah kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau terus Tuhan mengingat dan merenungkan akan pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan. Kau menyerahkan tubuh-Mu Tuhan untuk terpaku di kayu salib. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan, yang kami gak bisa balas dengan apapun juga Tuhan. Ini anugerah yang terbesar bagi kami Tuhan. Kami sungguh ingin terus mengalami persekutuan dengan pengorbanan-Mu di kayu salib ini Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, tahun 2023 ini, kami mau sungguh-sungguh mengalami kuasa salib-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah hosti atau roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan kami dengan tubuh-Mu Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga biarlah kita mengingat senantiasa dan merenungkan pengorbanan Yesus lewat darahnya yang tercurah di kayu salib untuk menebus dan membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Ini pengorbanan Yesus yang begitu besar, yang begitu mulia, yang telah Dia berikan bagi kita umat yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh nyata kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur di tahun 2023 ini, di hari pertama kami ini Tuhan, kami mengalami persekutuan dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin, haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu, saudaraku, angkat tanganmu, sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Bapa, Engkau begitu baik Tuhan. Yes, kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Kami rindu terus Tuhan hidup di dalam kemenangan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh yes. Oleh karena salib-Mu, katakan seluruh hidupku. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu ya sucikanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan mingguan melalui tayangan yang ada di bawah ini. Baik, saat ini kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu banyak berkat yang Kau limpahkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Kiranya pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Untuk gereja kami Go Bogor Tuhan, untuk kota kami Tuhan, bahkan untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan sambil kita memberi, kita akan menyaksikan video kesaksian berikut ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah video kesaksian yang luar biasa dari rekan-rekan kita semua. Dan juga kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian tetap setia untuk memberi, baik itu persembahan mingguan maupun juga persembahan persepuluhan. Biar ini bentuk kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba kita di akhir ibadah kita hari ini. Dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, biarlah hari ini Tuhan kami beribadah bersama-sama di awal tahun 2023 ini Tuhan. Kami sungguh melihat perbuatan-Mu yang baik, kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Bahkan Engkau telah memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, hidup kami akan terus mengalami hidup yang terus makin naik Tuhan. Dan kami terus, hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami mau terus melibatkan Kau Tuhan dalam kami membangun rumah tangga kami, keluarga kami Tuhan, pernikahan kami. Kami percaya juga Tuhan untuk masa depan anak-anak kami Tuhan, dalam kami mendidiknya pun Tuhan. Kami melihat Tuhan selalu menolong kami. Kami percaya untuk studi sekolah kami juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami sungguh melihat juga Tuhan, Engkau terus memberikan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam kami berbisnis. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan lebih lagi Tuhan, untuk kami bisa hidup semakin diberkati dan kami menjadi berkat juga bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pelayanan kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati lebih lagi Tuhan, untuk kami membawa banyak orang mengenai perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan Tuhan. Dan biarlah pelayanan kami boleh menjadi pelayanan yang sungguh-sungguh Tuhan memberi dampak bagi banyak orang Bapa. Kami serahkan gereja Aikos Bogor ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan terus membangun dan membawa seluruh jemaat-Mu Tuhan di gereja Aikos Bogor ini
untuk terus melakukan amanat agung-Mu Tuhan, bersama dengan gereja-gereja lain yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biar mereka juga boleh bersama-sama kami Bapa, membawa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami melihat Indonesia semakin diberkati Tuhan. Kami bersyukur juga untuk kota yang kami diami, biar Tuhan memberkati lebih lagi Tuhan. Dan kami ingin terus juga melihat pemerintahan Indonesia juga semakin hari Tuhan semakin luar biasa. Kami percaya di tahun 2023 ini Tuhan, Indonesia akan semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita, kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semuanya, yang telah memberikan damai sejahteranya bagi kita. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kita semua berkumpul kembali di Yerusalem yang baru, kota Allah yang kudus. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, menolong kita untuk kita terus tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan bila kita mau mengerjakannya terus dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini padamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ikuti terus Bapak Ibu Saudara sekalian beribadah bersama dengan Gereja Kos Bogor setiap minggunya. Dan biarlah kita mau terus mendapatkan pengajaran yang sehat, yang kuat dari Tuhan untuk membuat kerohanian kita semakin bertumbuh dewasa. Dan tentu ini sangat menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita bisa berdampak bagi banyak orang. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Haleluya.